Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama Putra Handaya. Di sini akan bahas tentang proyek sistem 62 di mana saya membawa proyek berjudul Sistem Touchless Doorbell dengan gerbang berbasis web server. Oke. Nah, ini ada deskripsi instrumennya di mana touchless doorbell ini merupakan salah satu perangkat IoT dasar di mana pada proyek ini dapat menerima input dari user dan user dapat menggerakkan aktuatornya berupa servo melalui web server pada satu jaringan yang sama di mana pada satu sinyal WiFi yang sama. Nah, instrumen ini dibuat berdasarkan bel listrik yang terdapat pada rumah di mana kemudian akan dikaitkan dengan sebuah pintu atau gerbang yang akan dibuka setelah bel itu berbunyi. Nah, touchless doorbell ini cukup sederhana di mana hanya digunakan sensor, microcontroller, dan aktuator seperti biasanya. Dengan perangkat keras tersebut akan dibantu oleh perangkat lunak berupa Arduino IDE dan VS Code yang akan menjadi editor utama, di mana Arduino IDE akan membuat kode untuk ESP32 dan Visual Studio Code akan buat kode HTML dan CSS. Kemudian digunakan web browser sebagai antarmuka yang bisa digunakan pada smartphone ataupun komputer yang kita gunakan. Nah, ini foto instrumennya. Nah, ini komponen yang digunakan. Nah, ada servo motor. Terus dia ada IR proximity sensor. Jadi sensor utamanya ada ESP32, ada breadboard. Kemudian ada LED dengan resistor di mana akan digunakan 3 LED dan ada buzzer. Kemudian untuk perangkat lunaknya digunakan web server dan SPIFFS sebagai memori. Ini ada klasifikasi komponen di mana nantinya input berupa sensor akan mengirimkan sinyalnya ke microcontroller dan microcontroller akan memberikan output di sini. Outputnya berupa buzzer dan lampu LED. Kemudian dengan microcontroller juga pengguna bisa mengatur output aktuator berupa LED dan servo yang bisa diatur menggunakan web server, dibantu dengan SPIFFS. Ini ada skematiknya, cukup sederhana. Ini ada flowchart kodenya seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana dimulai ISP akan dihubungkan dengan WiFi, kemudian ISP terkonek dengan WiFi, ada input sensor IR. Nah, ketika ada input, LED kuning akan menyala dan buzzer akan menyala. Kemudian ada input buzzer open pada website, pada web server, pada antarmuka web browser. Nah, buzzer akan terbuka. Kemudian ada input buzzer ditutup dan buzzer akan tutup dan kemudian akan berulang seterusnya selama ISP masih terhubung ke jaringan. Kemudian akan dibahas tentang kode. Oke, kita masuk ke bagian kode pertama, yaitu kode pada Arduino IDE di mana akan menghubungkan langsung ke ESP32. Nah, di sini ada library yang dipakai, ada wifi.h, ESP async web server.h, sama SPIFFS. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi pin, terus inisialisasi untuk PWM dan duty cycle. Kemudian ada inisialisasi dari SSID dan password untuk WiFi di rumah sehingga ISP dapat terhubung ke perangkat di rumah, ke perangkat WiFi di rumah. Kemudian ini ada LED-nya, di mana digunakan 3 LED. Oke, di sini ada async web server di sini untuk membuat async web server ini sendiri di port 80. Terus ada function processor, di mana nanti akan berguna untuk menghubungkan lampu LED dengan web servernya nanti. Nah, di sini ada void setup. Nah, di void setup ini ya kita menentukan mana-mana aja yang jadi output. Seperti ada LED, ini LED, kemudian ada LEDC setup, lalu ada IR sensor sebagai input, pin mode sebagai output. Nah, kemudian ada juga di sini ada SPIFFS dan ada start dari WiFi itu sendiri. Ini bisa dilihat. Kemudian nanti akan menghasilkan lokal IP-nya. Dan di sini ada perintah untuk mengirimkan data dari HTTP GET. Kemudian di sini ada pemasangan web dengan
file CSS. Kemudian di sini ada perintah untuk menyalakan. Ini perintah untuk membuka pintu. Nah, di sini nanti pintu akan terbuka, terus di sini akan sebaliknya. Oke, dan di sini ada kondisi awal dari LED pin 2, di mana itu akan menjadi sensor dari lampu. Maksudnya lampu dari sensor, dan di sini akan menjadi buzzer dari sensor. Terus di sini ada void loop untuk sebagai buzzer, sebagai penentu dari buzzer dan LED yang akan ditentukan oleh satu sensornya, dimana ketika sensornya terbaca maka akan hide, dan ketika sensornya dalam kondisi tidak ada yang dibaca maka dalam kondisi low. Kita masuk ke bagian HTML. Di sini ada HTML, di mana HTML-nya cukup sederhana, dan ini hanya seperti ini kodenya. Di sini kita seperti biasa membuat head dengan judul dan beberapa import dalamnya untuk masukkan logo dan link yang akan terhubung ke CSS-nya. Kemudian ada di sini ada div-nya dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan dan akan menghasilkan output yang sudah ditentukan. Kemudian dihubungkan dengan CSS yang akan menentukan bagaimana bentuk dari website itu sendiri, seperti warna, bentuknya, jarak antar kotaknya, dan lain-lain. Dan ini untuk validasi dan karakteristiknya, di mana yang pertama, proyek ini dapat menggerakkan gerbang hanya dengan menggunakan perangkat smartphone atau komputer selama masih ada dalam satu koneksi WiFi. Jadi ketika dia berada di luar maka akan sudah tidak bisa terbaca, jadi harus dalam satu koneksi. Terus pengguna dapat mengetahui apakah ada seorang depan pintu melalui bel yang menggunakan sensor infrared. Ini sebagai cara kerja dari bel biasa, bel yang ada di rumah, namun di sini menggunakan sensor infrared sehingga seorang yang ingin menyalakan bel tersebut tidak harus menekan tombol. Terus yang ketiga, menggunakan LED sebagai penanda apakah pintu sudah dibuka atau belum. Jadi orang yang menunggu tadi, orang yang menekan bel bisa mengetahui apakah pintu ini udah dibuka apa belum gitu melalui LED-nya. Terus servo motor dapat diubah dari bentuk gerbang atas bawah menjadi gerbang tarik dan dorong dengan menambah komponen dan benda lainnya. Jadi karena digunakan servo, maka bentuk gerbangnya bisa dimodifikasi dengan bentuk sesuai keinginannya, namun perlu tambahkan komponen-komponen lainnya. Terus servo motor dapat diputar 180 derajat bergantung dengan kebutuhan yang diinginkan, diatur menggunakan kode yang dibuat. Terus yang selanjutnya ada terdapat error pada sudut yang dibentuk oleh servo motor itu sebesar 1 derajat, di mana pada kondisi 0 atau 0 derajat ini dia menampilkan sudut minus 1 derajat gitu, dan jarak capai dari sensor untuk dapat melakukan pembacaan bisa mencapai 3 cm. Jadi setelah 3 cm ini maka sensor tidak akan terbaca. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.